kalian sekarang atau jurusan apapun kalian, pasti kalian lagi ngerasain yang sama kan? Kita semua lagi yang namanya UTS, ya kan? Bener kan? Lu ingat kan lagi UTS itu? Teman-teman udah lihat belum poster atau spanduk yang ada di depan, yang ada di lobby B? Udah lihat yang warna putih? Apa tuh tulisannya? Jika menyontek dapat nilai F. Kalau menyontek dapat nilai F, ya kan? Nah, sebagai mahasiswa UMN, pasti kita nggak mau menyayangkan kan, kayak udah mahal-mahal di UMN, terus kita malah nggak dapat kurikulum yang bagus gitu, atau misalnya kita nggak bisa mengembangkan diri di UMN, sayang banget kan? Nah, makanya nih kita diharapkan banget bisa jadi mahasiswa yang berintegritas gitu. Kita jujur sama jawaban kita, terus juga kita mengikuti kode etik mahasiswa, pasti kan teman-teman. Nah, untuk sebagai upaya gitu untuk mengembangkan diri kita gitu sebagai menjadi mahasiswa yang berintegritas, dosen-dosen tuh biasanya juga punya cara sendiri. Salah satunya tuh ngasih tugas-tugas, ya nggak sih? Teman-teman pasti di sini kasih tugas banyak nggak? Soalnya sudah banyak kan, dimulai dari presentasi, analisa, terus juga bikin esai atau mungkin soal latihan gitu, banyak banget soal-soalnya. Nah, sebagai mahasiswa dengan tugas yang banyak, pasti mahasiswa juga menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya gitu. Salah satunya itu menggunakan teknologi itu, memanfaatkan teknologi, misalnya pakai AI, pakai ChatGPT. Teman-teman sekarang pasti pakai ChatGPT kan? Ya. Oh enggak, oh bagus lah gitu. Terus juga misalnya searching gitu. Nah, kalau yang tradisionalnya lagi apa? Kalau yang tradisionalnya itu biasanya memanfaatkan teman, ya nggak sih? Nanya sama teman, dan yang paling parahnya lagi itu nyontek sama teman, ya kan? Gitu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau nyontek itu bagian dari plagiarisme? Nah, plagiarisme itu apa? Mungkin tadi teman-teman ada yang dari angkatan 2023 masih belum familiar sama kata plagiarisme gitu ya. Plagiarisme itu adalah fenomena di mana kalian itu atau orang individu menyalin sesuatu dari sumber tanpa memberikan apresiasi atau kayak cantum namanya, kayak udah ngambil aja tanpa ngasih tahu kalau itu tuh ngambil dari orang lain gitu, tanpa izin ternyata ya. Dan itu yang disalin gak cuma teks, bisa jadi kayak gagasan, ide, topik-topik, terus juga gambar juga bisa diplagiarisme gitu. Nah, teman-teman, mahasiswa tuh sekarang gara-gara ada teknologi yang semakin maju nih ya, semakin banyak macam juga nih jenis-jenis plagiarismenya gitu, atau semakin mudah juga nih untuk melakukan plagiarisme gitu. Nah, kira-kira apa aja sih jenis-jenis plagiarisme yang dilakukan sama mahasiswa? Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa? Selain contek. Oke, aku jelasin aja kali ya. Yang pertama nih, mengutip sebuah berita atau artikel atau jurnal tanpa memberikan sumber gitu. Misalnya nih kalian disuruh cari gagasan atau sebuah topik gitu ya, misalkan nemunya di berita Kompas, tapi kalian nggak cantumin nih yang menulis beritanya siapa atau dari portal berita mana, dan itu dibuat beritanya dari tahun kapan gitu. Itu sebuah plagiarisme. Atau misalnya ini, misalnya teman-teman sini ada strategi communication, ada, terus pasti ngambil kuantitatif kan, dan itu pasti disuruh nyari dari jurnal gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menaruh itu di ilmiah kalian, karya ilmiah kalian, tapi nggak nulis sumbernya, sumber jurnal dari siapa penulisnya, apa judulnya gitu, itu plagiarisme teman-teman. Nah, makanya jangan sampai plagiarisme ya, harus ngasih sumbernya ya. Nah, terus apa lagi sih selain itu? Yang kedua itu adalah mencontek teman, yang tadi aku bilang. Loh, kenapa kok mencontek teman salah satu plagiarisme? Gitu. Karena itu teman mungkin udah izin nih sama yang punya soalnya atau punya jawabannya gitu kan, kayak gue liat dia punya lo gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kan tetap aja yang dikumpulin itu bukan sebuah kejujuran, karena ngumpul ke dosennya nggak tahu kalau itu nyontek sama temennya gitu. Nah, makanya itu disebut sebagai sebuah plagiarisme. Gak cuma sampai situ, mungkin teman-teman juga ada dari DKV atau dari film, ngambil potongan video atau film atau scene film gitu atau gambar tanpa ngasih copyright atau kayak sumber gambarnya dari mana, itu juga salah satu bentuk plagiarisme kayak gitu. Atau ngikutin idenya tanpa kasih tahu juga itu ide dari siapa, itu juga sebuah plagiarisme. Nah, terus kenapa emang kalau misalnya plagiat kan
nggak punya kan kalau bagus dong bagi kita mahasiswa jadi nggak ribet. Ternyata ada dampak buruknya buat kalian. Yang pertama dampak negatif nih buat kalian, yaitu secara akademik. Misalnya ketahuan sama dosen, itu bisa menurunkan nilai kalian kayak udah ditulis di sepatu kehidupan. Nilai F bisa, kalau misalnya nyontek, kalau misalnya udah dapat nilai F, pasti gagal dong di mata kuliah itu kok dong. Dan yang kedua bisa juga menurunkan kredibilitas dari teman-teman. Misalnya teman mau apply kerja tapi punya catatan akademis teman-teman itu pernah melakukan plagiarisme. Nah itu juga bisa menurunkan kredibilitas kalian jika jadi nggak dipercaya sama perusahaan gitu. Terus juga itu kan buat akademis. Kalau buat diri apa? Kita kan udah yang tadi aku bilang di awal ya, mau kuliah di BUMN tuh butuh ilmunya. Masa kita kalau misalnya plagiarisme berarti kita nggak melatih kemampuan analisis kita gitu, nggak melatih kemampuan kita untuk meneliti. Karena kita udah punya orang lain aja kita ambil gitu kan. Nah itu juga jadi kita nggak boleh mengembangkan diri di kemampuan meneliti dan juga menganalisis gitu. Jadi aku mau simpulin lagi mungkin ya buat teman-teman ya, plagiarisme itu bahaya baik buat kalian ataupun buat orang yang kalian ambil karyanya. Jadi